Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Saya mahasiswa UIN Salatiga. Kali ini saya membuat video untuk penugasan ujian akhir semester, yaitu mengenai review buku. Kali ini saya akan mereview buku dari salah satu cendekiawan Muslim Indonesia atau juga ahli sejarah Islam Indonesia, yaitu Azumati Azra. Karya yang akan saya bahas dari karyanya beliau, dari karyanya Azumati Azra, ialah mengenai jaringan ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18, di mana di sini karyanya cukup sangat-sangat penting untuk penulisan sejarah Indonesia, khususnya mengenai hubungan intelektual, keagamaan antara ulama Nusantara dan ulama Timur Tengah. Kita mengetahui bahwasanya pada masa abad 17 dan abad 18 itu pusat kemusliman mungkin masih berada di Timur Tengah, dan bagaimana di Indonesia atau di Hindia Belanda pada masa kolonial tersebut. Kita akan membahas hal itu dalam video kali ini. Sebelumnya perlu diketahui bahwasanya judul lengkap dari buku ini ialah Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad 17 dan 18, melacak akar-akar pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Jadi kemudian penulisnya yaitu Azumati Azra sendiri, kemudian diterbitkan di Kencana edisi terbaru, pertama kali terbit pada tahun 1994. Adapun untuk ulasan isi besarnya, buku ini membahas mengenai intelektual dan keilmuan antara ulama Nusantara, terutama Aceh, Jawa, dan Sumatera, dengan pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah seperti Mekah, Madinah, Kairo, dan Yaman. Baik teman-teman, kita mengetahui bahwasanya Timur Tengah saat itu, sebelumnya saya bahas, adalah pusat keislaman pada masa tersebut, sebagai pusat jaringan keilmuan Islam yang mempengaruhi pemikiran ulama Islam di Nusantara juga. Kita mengetahui bahwa sebenarnya bahwasanya jalur Islam masuk ke Indonesia itu hanya dari perdagangan. Banyak narasi seperti itu, tapi bukan hanya perdagangan saja, tapi juga ada peran dari ulama-ulama atau jaringan-jaringan ini yang akhirnya membentuk satu kelompok-kelompok studi yang itu akhirnya berpengaruh juga untuk penyebaran Islam sampai ke Nusantara. Kemudian dalam buku ini sebenarnya ada figur-figur atau tokoh-tokoh penting yang spesifik dibahas oleh Azumati Azra sendiri, yaitu Nuruddin Al-Narairi, terus ada Abdurrahman Asyingkil dan Syekh Yusuf Al-Makassari, dan ada pun sebenarnya ulama-ulama lainnya. Tapi tiga tokoh ini cukup terkenal, dan tiga tokoh ini juga dibahas dalam mata kuliah sejarah gerakan sosial dan intelektual. Tapi oke, kita akan mereview buku yang telah saya baca ini. Buku ini sebenarnya dianggap sebagai landasan studi Islam Nusantara dan menunjukkan bahwa Islam di Indonesia tidak terisolasi, tetapi berhubungan dengan dunia Islam global. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, bahwasanya kita mempunyai hubungan dengan wilayah-wilayah Timur Tengah, di mana wilayah-wilayah Timur Tengah ini adalah pusat keislaman. Azumati Azra tidak hanya menggunakan pendekatan intelektual, bahwasanya pendekatan intelektual ini dalam artian hubungan antara ulama atau misalnya cendekiawan Muslim dunia pada saat itu, tapi juga menggunakan pendekatan hubungan antar wilayah atau antar kelompok Islam tersendiri, itu atau jaringan ulama, bisa disebutnya seperti itu. Oke, kita masuk ke pembahasan mengenai isi dari buku ini. Buku ini terdiri dari 6 bab. Bab pertama itu biasanya ya pendahuluan, tapi dalam pendahuluan ini Azumati Azra sendiri sudah menegaskan bahwasanya
ia mengkritik mengenai Islamisasi Nusantara yang hanya condong ditekankan pada perdagangan itu sendiri. Sementara argumen dari Azumati Azra ialah jaringan ulama bukan hanya pedagang yang membentuk intelektual Islam Nusantara. Jadi bukan hanya pedagang, tapi ada peran dari ulama Nusantara yang juga mempunyai peranan besar pada masa itu untuk Islamisasi yang terjadi di Nusantara. Kemudian dalam bab kedua itu ada mengenai Islamisasi awal dan peran Haramain atau dua kota besar yaitu Mekah dan Madinah. Temuannya Mekah dan Madinah abad 17 menjadi kampus bagi ulama Nusantara. Contohnya Syekh Yusuf Al-Makassari belajar di Yaman dan Damaskus sebelum beliau ke Sulawesi. Terus apa sih relevansinya? Ya relevansinya menjelaskan mengapa banyak pesantren mengadopsi kurikulum Timur Tengah pada masa itu. Jadi adanya keterikatan antara murid yang dari Nusantara yang belajar ke Timur Tengah hingga akhirnya pola-pola yang di Timur Tengah itu diterapkan di Nusantara. Kemudian ada juga mengenai tarekat jaringan sufi. Dalam hal ini tarekat Syatariyah yang populer di Aceh dan di Jawa dipengaruhi oleh Persia seperti Abdul Rauf Asyingkil. Jadi Abdul Rauf Asyingkil itu setelah menjalani pembelajaran di daerah Timur Tengah, ia membawa satu tarekat baru ke Nusantara, di mana tarekat tersebut, tarekat Asyatariyah ini mempunyai satu metode lembut yang akhirnya bisa diterima oleh masyarakat di Nusantara. Tapi konflik antara tarekat yang pro wahdatul wujud dan kurung kita bisa sebut waktu itu wahdatul wujud itu yang digagas oleh Hamzah Fansuri sama wa anti wahdatul wujud Nuruddin An-Narairi. Nah, penting untuk memahami akar NU Muhammadiyah dalam tradisi tarekat. Jadi kalau misalnya bisa dibilang setelah adanya tarekat Asyatariyah ini yang dibawa oleh Abdul Rauf Asyingkil sebenarnya menjadi satu antitesa untuk konflik yang sudah terjadi, di mana terdapat konteks wahdatul wujud dalam tasawuf yang dicetuskan oleh Hamzah Fansuri, dan ada juga konteks anti wahdatul wujud yang dicetuskan oleh Nuruddin An-Narairi. Jadi pada masa itu cukup pergolakannya cukup panas hingga akhirnya kedua pihak ini saling bertentangan atau saling menjelek-jelekan satu sama lain. Kemudian tarekat ini akan menjadi landasan adanya organisasi besar yang kita kenal sekarang, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Jadi dua organisasi ini tidak terlepas dari peranannya tarekat yang ada di Nusantara. Kemudian di bab 4-nya transmisi keilmuan melalui kitab. Contoh yang dibahas dalam bab 4 ini ialah kitabnya Imam Al-Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin. Dikopi dan dikomentari ulama Nusantara dengan tambahan konteks lokal. Jadi mengkomparasikan, ya bisa dibilang kalau yang saya baca itu bisa dibilang Azumati Azra mengkomparasikan apa yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin dengan apa yang terjadi dalam masyarakat lokal itu sendiri. Terus lahirnya kitab kuning di pesantren, hal-hal seperti itu yang ditulis oleh Azumati Azra pada buku ini. Kemudian ada juga pembahasan mengenai konflik teologis dan otoritas keagamaan. Sebenarnya ini terjadi konflik teologis, ya balik lagi kepada tadi pembahasan mengenai tarekat, polemik mengenai wahdatul wujud versus syariah di Aceh abad ke-17. Jadi cukup berkaitan juga dengan akhirnya tasawuf yang tidak mementingkan etika syariah
dengan tasawuf yang menggunakan etika syariah. Di sini sebenarnya akhirnya muncul juga dengan muncul polemik dengan kedekatannya terhadap Sultan Iskandar Muda dalam mendukung ulama ortodoks gitu. Jadi di Aceh itu lumayan cukup panas dan mencekam karena akhirnya pemerintahan pun ikut terlibat dalam polemik wahdatul wujud yang tidak yang melampaui syariah ya, atau misalnya yang tidak terlalu menggunakan etika syariah, dan ada juga yang menggunakan wahdatul wujud tapi dalam cakupan etika tata kelola syariah gitulah. Kurang lebih seperti itu. Terus di pembahasan terakhir itu mengenai kesimpulan. Adapun tesis dari Azumati Azra ialah jaringan ulama Nusantara Timur Tengah membentuk Islam yang dinamis tetapi mempunyai kontekstual. Jadi ya emang dari ulama-ulama Nusantara yang belajar ke tiap-tiap daerah di Timur Tengah itu balik ke Indonesia itu membawa banyak perubahan dan tidak hanya satu gagasan, akhirnya membentuk suatu dinamika pemikiran keislaman atau keilmuan di Nusantara juga. Selain daripada itu, kita akan membahas mengenai metodologi yang dipakai oleh Azumati Azra. Metodologi penelitiannya, dia menggunakan beberapa pendekatan yang tadi setelah kita bahas di awal atau disinggung di awal, itu mengenai pendekatan intelektual, terus mengenai pendekatan jaringan sosial. Sebenarnya ada lagi karena Azumati Azra ini menggunakan sumber-sumber tulisan-tulisan tulisan-tulisan yang masih bisa dibilang sebagai sumber primer, yaitu manuskrip. Jadi dia juga menggunakan ilmu filologi dalam mengartikan atau menganalisis naskah ini. Terus dia juga membandingkan perbandingan historis atau komparasi, membandingkan perkembangan Islam di Nusantara dengan wilayah-wilayah lain. Misalnya waktu abad 17-18 itu dia membandingkan dengan India dan Afrika. Selain daripada itu, gaya penulisannya mungkin kalau misalnya bisa saya nilai struktur sistematis akademis. Dia menggunakan pertanyaan-pertanyaan di setiap bab. Jadinya ketika pertanyaan itu ditempatkan di awal, ya seperti halnya perumusan masalah mungkin kalau misalnya pada skripsi yang teman-teman S1 akan lakukan gitu. Kemudian dalam sumber, mungkin dari pembacaan saya, ia menggunakan sumber yang didominasi oleh sumber Arab Eropa. Sumber Arab misalnya kitab ulama Haramain seperti Ibrahim Al-Qurani. Kemudian sumber Eropa adalah catatan dari Snop, Horge dan Portugis. Artinya di sini akhirnya Azumati Azra juga sedikit menggunakan sumber lokal. Dia misalnya prasasti atau babat Jawa kurang dieksplorasi oleh Azumati Azra. Terus dari kritik untuk metodologisnya, sebenarnya ada beberapa kritik yang bisa saya munculkan, yaitu bias elitis. Dalam pembahasan ulama-ulama tadi, sebenarnya hanya ulama-ulama terpelajar yang diteliti mengabaikan peran kiai desa atau bahkan peran perempuan. Jadi di sana nggak ada, di dalam buku ini tuh nggak ada peran-peran kiai desa atau peran perempuan dalam penyebarannya. Tapi kita kan tahu bahwasanya perempuan juga mempunyai peran. Selamanya mungkin yang kita tahu sebelum kita mendalami atau menelaah secara lebih dalam,
ialah perempuan mempunyai peranan melahirkan generasi-generasi penerus Islam itu sendiri ya. Itu adalah peranan yang sangat besar. Terus juga ketergantungan pada sanad. Jadi sanad atau mata rantai keilmuan sering dianggap sebagai otentik, padahal bisa jadi konstruksi gitu. Terus dari tulisan Azumati Azra ini kayaknya kurang juga untuk pendekatan antropologisnya. Azumati Azra tidak mengeksplorasi praktik ritual lokal yang dipengaruhi oleh jaringan ulama ini. Jadi tidak ada kayak konteks ibadah-ibadah lokal yang sebenarnya di Nusantara sangat beragam kan. Setelah Islam masuk, pembenturan budayanya pun akhirnya Islam melebur juga gitu ke dalam budaya yang sudah ada di Nusantara. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Semoga review buku ini menjadi manfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.